Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022 adalah peringatan wajib Bruder Dionysius dan Redemptus, martir Indonesia. Dionysius bernama asli Pierre Berthelot, putra sulung dari 10 bersaudara dari pasangan bangsawan Prancis, Berthelot dan Fleury Morin. Ia lahir di Honfleur, Prancis pada tanggal 12 Desember tahun 1600. Ayahnya berprofesi sebagai dokter dan nahkoda kapal. Pierre mewarisi tradisi kesalehan Kristiani orang tuanya. Ia tumbuh dalam semangat rendah hati, iman yang teguh, dan kesiapsediaan berkorban. Bruder Redemptus Ekrus OCD merupakan bruder Karmelit yang bernama asli Thomas Rodrigues da Cunha. Ia adalah mantan serdadu Portugis yang ditugaskan di Goa. Ia lahir pada tahun 1598 di Paredes, Portugis, dan berasal dari keluarga petani miskin yang memeluk erat tradisi Kristiani. Mereka adalah 2 orang profesional dalam karir pelayaran dan kemiliteran. Namun akhirnya mereka berganti haluan dan hidup membiara sebagai Karmelit. Keduanya pun tuntas mempersembahkan diri dengan mati sebagai martir di Aceh. Serambi Mekah menjadi sebutan khas untuk provinsi di ujung barat laut Indonesia yang begitu melegenda itu. Nanggro Aceh Darussalam, begitulah nama resminya kini. Di tempat inilah 2 biarawan misionaris Ordo Karmel tak berkasut atau Ordo Carmelitarum Discalcetarum atau OCD menumpahkan darah kemartiran mereka. Mereka dibunuh oleh tentara kerajaan Aceh pada zaman Sultan Iskandar Thani karena imannya akan Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah,
dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 7 ayat 21 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai 27. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pasangan tak terpisahkan. Pepatah lama yang berbunyi, ora et labora, yang berarti berdoa dan bekerja, sudah umum dikenal. Sayangnya, karena pemahaman keliru, pepatah ini didistorsi sebagai kewajiban untuk bekerja giat agar doa-doa yang berisi maksud dan keinginan kita dapat terwujud. Pemahaman seperti itu tentu tidak salah, hanya saja menyempitkan arti doa secara sangat individualistis dan konsumtif. Berdoa dan bekerja seharusnya diletakkan dalam konteks yang lebih luas. Ia berkelindan atau erat menjadi satu, bukan hanya dengan sisi individualistis dan konsumtif manusia. Berdoa dan bekerja adalah undangan sekaligus pengingat bahwa menjadi anak-anak kerajaan Allah berarti memiliki jati diri yang khas. Jati diri itu memuat doa dan karya, iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan atau doa dan karya adalah bagaikan dua sisi dari keping mata uang yang dapat dibedakan tapi tidak boleh dipisahkan. Jika terpisah, maka kedua-duanya kehilangan nilainya. Karena itu Yesus bersabda, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga."
Melakukan kehendak Bapa berarti menjadikan iman dan perbuatan, doa dan karya menjadi kenyataan hidup sehari-hari. Karena hanya dengan demikian dan dipenuhi semangat kerajaan Allah, kita dapat mewujudkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia. Berarti kita memang harus keluar melampaui kepentingan individual kita. Kita perlu menghadap Allah yang hadir di tengah-tengah dunia dan membantu sesama untuk menyadari cinta Allah yang sudah ada di tengah-tengah kita. Bukan dengan banyak kata, tapi dengan tindakan nyata yang mengalir dari keteguhan iman dan sikap praktis setiap hari. Ini berarti kita membangun di atas batu yang kokoh. Saudara-saudariku terkasih, secara khusus pada masa Advent ini, kita diundang untuk menampakkan dengan terang benderang dua sisi jati diri yang tak terpisahkan itu. Kita seharusnya tidak hanya terpaku melakukan berbagai persiapan menyambut Natal dengan berbagai kegiatan rohani seperti renungan, rekoleksi, dan semacamnya. Kalau itu kita lakukan dalam ketidakpedulian untuk membantu sesama yang membutuhkan, kita sesungguhnya membangun rumah di atas fondasi pasir. Sebaliknya, kita perlu membangun rumah kita di atas fondasi batu, yakni melakukan kehendak Allah di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Semoga demikian. Amin.